Kita awali pertemuan kita dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman. Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan kasiran wa amalan mutaqabbalan fafahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah dalam kondisi apapun kita. Alhamdulillah. Allah sang khalik, Rabbun nas, Rabbul malaika war ruh. Allah Jalla Jalaluh adalah Rabb, penguasa, pengatur alam semesta beserta isinya, yang senantiasa memperhatikan kondisi yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Allah khususkan, Allah desain dunia beserta isinya itu untuk mengabdi kepada manusia, untuk melayani manusia. Insya Allah pada channel Khairul Serba Serbi ini kita akan mentadaburi ayat-ayat kauniyah, yakni transportasi tercanggih di padang pasir. Insya Allah. Kita landaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang sebagaimana artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan manusia dan memfasilitasi manusia. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 ini, Allah Jalla Jalaluh mengajak kita untuk tadabur, untuk berpikir bagaimana onta diciptakan. Onta adalah hewan tunggangan yang Allah taklukkan untuk manusia, yang Allah desain secara khusus, kendaraan yang canggih di padang pasir, yang dikhususkan untuk manusia. Kalau sedikit kita merenung, memahami, mentadaburi bagaimana kondisi padang pasir, gurun pasir yang begitu luas, terhampar, seakan-akan tanpa tepi. Ketika cuacanya panas terik,
mencapai hingga 53 derajat Celcius, lebih kurang panasnya. Begitu juga dengan dinginnya yang sangat dingin. Allah Jalla Jalaluh mempersiapkan onta untuk alat transportasi milenial. Alat transportasi yang canggih sesuai dengan medannya, yakni padang pasir dan gurun pasir yang begitu ekstrim cuacanya, ketika panas terlalu panas dan ketika dingin sangat bersangatan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan, wahai manusia, bagaimana unta diciptakan? Allah Jalla Jalaluh ingin mengajak kita, membawa pemikiran kita, hati kita untuk tadabbur, untuk memikirkan bagaimana onta diciptakan. Dalam kondisi yang begitu ekstrim, tidak satupun makhluk hidup yang mampu bertahan, dari yang kecil sampai yang besar, kecuali onta. Onta Allah Jalla Jalaluh desain khusus. Ketika terjadinya panas terik, maka Allah siapkan tubuhnya itu dengan perlengkapan-perlengkapan, dengan bulu yang begitu tebal semenjak lahirnya, sehingga dia tidak merasakan dingin. Begitu juga ketika ada ancaman gurun pasir, apabila di padang pasir akan terjadi badai, maka Allah siapkan untuk penutup matanya desain khusus, yakni kelopak matanya yang begitu tebal tapi transparan. Walaupun onta ini dalam keadaan memejamkan matanya, dia masih bisa melihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala desain khusus untuk onta ini, kakinya ketika di padang pasir yang begitu ada jebakan-jebakan terperosok ke dalamnya, tetapi onta ini dengan desain Allah Jalla Jalaluh, dia tidak terperosok ke dalam padang pasir yang begitu kakinya begitu tinggi. Begitu juga ketika terjadinya panas yang sangat terik, telapak kaki onta sudah Allah ciptakan begitu tebal, begitu besar, sehingga tidak merasakan begitu terik panasnya padang pasir. Begitu juga onta juga Allah desain secara khusus. Walaupun 8 hari, 8 malam dia tidak makan, dia tetap mampu bertahan, bergerak dan berjalan, beraktivitas. Begitu juga Allah desain onta, bahwasanya dia mampu membawa beban yang begitu berat, beratus kilo, sehingga dia memiliki fisik yang begitu kuat, yang begitu kekar. Onta juga Allah desain secara khusus, di punuknya yang mampu menyimpan air, persiapan air, sehingga ketika sekali minum bisa digunakan untuk lebih kurang 8 hari 8 malam perjalanan. Onta makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk alat transportasi di padang pasir yang diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia,
untuk kebutuhan manusia. Onta. Allah ciptakan khusus alat transportasi padang pasir, kendaraan yang super canggih. Begitu juga onta, makanannya, giginya, mulutnya Allah ciptakan secara khusus, mampu memakan apapun yang ada di padang pasir. Duri yang begitu tajam, Allah ciptakan giginya khusus untuk mampu mengunyah makanan yang ekstrim yang ada di padang pasir, tulang dan lain sebagainya. Begitu juga Allah desain secara khusus onta lambungnya agar mampu mencerna makanan apapun yang dia kunyah, sehingga kuat lambungnya. Begitu juga punuknya, di sana ada lemak yang Allah ciptakan khusus agar onta menjadi kuat kokoh. Alhamdulillah ala kulli halin. Apapun yang Allah ciptakan di atas dunia ini, semua difasilitaskan, diperuntukkan untuk manusia, untuk kehadiran manusia. Maka sangatlah kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, yang telah Allah fasilitasi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita berupa harta, benda, kendaraan, kita niatkan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan, kita aplikasikan sesuai dengan aturan kalamullah Al-Quranul Karim, dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketepatan beliau, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah, dan petunjuknya untuk mampu mentadaburi Al-Quran kalamullah, sehingga menambah keimanan kita, sehingga memudahkan kita untuk beramal soleh, berbuat kebaikan semampu sebisa kita, sesuai dengan kapasitas kita, sehingga membuat kita bahagia hidup selama di dunia ini. Allah beri kita nikmat di dalam kubur kelak, dan insya Allah Allah masukkan kita di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, kampung kita, kota kita, begitu juga dengan negara bangsa kita, bahkan dunia ini, dari sesuatu yang membuat kita kejelekan-kejelekan kita. Allah hindarkan dari kesusahan-kesusahan kejelekan kita hidup selama di dunia ini, dan selama di kubur Allah hindarkan kita dari azab kubur, dan insya Allah Allah jauhkan kita dari azab neraka hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, yakni penutup para nabi dan rasul. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak, di hari kiamat, di mana tidak ada syafaat pertolongan kecuali pertolongan Allah Jalla Jalaluh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mizan kelak, di hari pertimbangan, mudah-mudahan amal kebaikan kita jauh lebih banyak, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mizan insyaallah. Mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.